Halo semuanya, hari ini saya akan kembali belajar matematika diskrit. Materi yang akan saya pelajari hari ini adalah tentang poset atau partially ordered set atau himpunan parsial terurut. Nah, pasti kebanyakan dari kalian belum mengenal dan belum tahu apa itu poset. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang poset. Apa itu poset dan yang lainnya yang berkaitan dengan poset itu sendiri. Materi akan saya pelajari hari ini saya ambil dari website Menara Ilmu Matematika Diskrit Universitas Gadjah Mada yang beralamat di matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai kegiatan belajar saya hari ini. Di sini sudah terlihat ada materi tentang poset yang telah saya unduh dari website Menara Ilmu Matematika Diskrit Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai kegiatan belajar saya hari ini dengan membaca materi yang telah saya unduh tersebut. Nah, apa saja yang akan saya pelajari hari ini? Bagian-bagian atau submateri yang akan saya pelajari hari ini yang berkaitan dengan poset. Nah, submateri atau bagian yang akan saya pelajari hari ini ada dua, terbagi menjadi dua materi atau submateri. Yang pertama ada tentang relasi, kemudian yang kedua tentang poset itu sendiri. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian relasi. Nah, di sini akan dijelaskan sifat relasi biner pada suatu himpunan. Apa saja sifat relasi biner pada suatu himpunan? Nah, misalkan R merupakan relasi biner pada himpunan A besar. Sifat relasi R yang pertama ada refleksif, yaitu untuk setiap A kecil anggota A besar, pasangan A, itu anggota R. Kemudian sifat yang kedua yaitu simetris, yaitu untuk setiap A kecil, B kecil anggota A besar, jika A, B anggota R, maka B, A juga merupakan anggota R. Kemudian yang ini maksudnya adalah pasangan A, B. Kemudian yang ketiga ada antisimetris, yaitu untuk setiap A kecil, B kecil anggota A besar, jika A, B, pasangan A, B, dan B, pasangan B, A anggota R, maka A sama dengan B, A kecil sama dengan B kecil. Kemudian sifat yang keempat ada transitif, yaitu untuk setiap A, B, C anggota A besar, maksudnya A kecil, B kecil, C kecil anggota A besar, jika pasangan A, B dan pasangan B, C anggota R, maka pasangan A, C juga anggota R. Kemudian yang terakhir, sifat yang kelima, ini relasi R aksen disebut relasi ekstensi transitif R jika R subset atau himpunan subset dari R aksen, dan untuk setiap pasangan A, B dan B, C anggota R berakibat pasangan A, C juga merupakan anggota R aksen. Jelas jika R bersifat transitif, maka R aksen sama dengan R.
Jadi relasi R aksen itu disebut sebagai relasi ekstensi transitif R jika R itu subhimpunan, subset atau himpunan bagian R aksen, dan untuk setiap pasangan A, B dan pasangan B, C anggota R berakibat pasangan A, C merupakan anggota R aksen. Dan jika R bersifat transitif, maka R aksen sama dengan R. Ini merupakan kelima sifat relasi biner pada suatu himpunan. Kemudian kita akan membahas tentang relasi terurut parsial. Di sini ada dua definisi. Definisi pertama, relasi R pada himpunan A disebut relasi terurut parsial jika R memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Jadi relasi R pada himpunan A itu disebut relasi terurut parsial jika R memenuhi sifat yang pertama, kemudian sifat yang ketiga, dan sifat yang keempat, yaitu untuk setiap A kecil anggota A besar, A, pasangan A, juga anggota R. Ini maksud pasangan ini adalah berelasi. Jadi A berelasi dengan A atau A berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian sifat yang simetris, yaitu untuk setiap A kecil, B kecil anggota A, maka jika pasangan A, B anggota R, maka pasangan B, A juga anggota R. Kemudian sifat yang terakhir transitif, yaitu tadi refleksif dan antisimetris. Antisimetris yaitu untuk setiap A, B anggota A besar, A kecil, B kecil anggota A besar, jika pasangan A, B dan pasangan B, anggota R, maka A sama dengan B. Kemudian sifat yang terakhir yang harus dipenuhi ialah transitif, yaitu setiap A kecil, B kecil, C kecil anggota A, jika pasangan A, B dan B, C anggota R, maka A, C anggota R. Ini kalau dibaca yang lain menjadi jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Jadi antisimetris bisa dibaca sebagai jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A sama dengan B. Kemudian yang sifat yang refleksif jika dibaca dengan yang lain, maka jika A berelasi dengan dirinya sendiri atau A berelasi dengan A. Dan definisi yang kedua, jika R merupakan relasi terurut parsial himpunan A, yaitu memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif, maka pasangan A, R disebut himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau poset. Contohnya, yang pertama ada himpunan semua bilangan bulat dengan relasi binernya kurang dari sama dengan. Kemudian ada himpunan semua bilangan asli dengan relasi biner kurang dari sama dengan. Kemudian ada himpunan semua bilangan real dengan relasi binernya adalah kurang dari sama dengan. Juga berlaku untuk relasi biner lebih dari sama dengan, yaitu untuk contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, himpunan kuasa dari himpunan A dengan relasi biner subset atau himpunan bagian, dan juga himpunan kuasa dari himpunan A dengan relasi biner sama, hanya kebalik tandanya.
Maksudnya eh, eh, himpunan kuasa ini merupakan sub himpunan atau himpunan bagian dari himpunan yang lain. Dengan A tidak sama dengan himpunan kosong, merupakan sebarang himpunan. Jadi dengan A bukan himpunan kosong. Kemudian contoh yang keempat yaitu himpunan semua bilangan bulat positif Z plus dengan relasi membagi habis atau dibagi habis. Jadi tanda ini itu ialah relasi membagi habis atau dibagi habis. Kemudian contoh yang kelima yaitu himpunan A sama dengan yang anggota-anggotanya adalah A, B, dan C dengan relasi biner. Yang didefinisikan relasi biner R tersebut sebagai seperti ini. A berrelasi dengan A, B berrelasi dengan B, C berrelasi dengan C, dan A berrelasi dengan C. Jadi ini adalah himpunan dari A, A, B, B, C, C, dan A, C. Kemudian sebuah poset A, R dapat dipresentasikan secara grafis dengan menggunakan diagram hasil. Elemen-elemen A digambarkan sebagai titik. Dalam hal elemen A kecil anggota A besar dan B kecil anggota A besar tidak sama, atau dengan kata lain A kecil tidak sama dengan B kecil dan A berrelasi dengan B, maka titik A diposisikan lebih ke bawah bandingkan B, dan titik A dan B dihubungkan dan menggunakan segmen garis. Contoh dari diagram HC poset adalah sebagai berikut. Kemudian ada lagi contoh yang kedua yaitu poset himpunan kuasa dari himpunan yang terdiri dari anggotanya 1, 2, dan 3 dengan relasi binernya adalah subhimpunan atau himpunan bagian. Dan poset dari himpunan yang terdiri dari anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan relasi biner kurang dari sama dengan seperti ini. Ini untuk yang poset himpunan kuasa P dari himpunan yang terdiri anggota-anggotanya 1, 2, dan 3 dengan relasi binernya himpunan bagian. Kemudian yang ini adalah poset dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan relasi binernya kurang dari sama dengan. Kemudian kita akan masuk dengan batas bawah dan batas atas. Diberikan poset himpunan A dengan relasi binernya kurang dari sama dengan, dan B merupakan himpunan bagian dari A, himpunan subset dari A. Subset dari A. Elemen A kecil, anggota A besar disebut batas bawah atau lower bound dari B jika untuk setiap A, B kecil anggota B besar berlaku A kurang dari sama dengan B. Kemudian elemen A kecil anggota A besar disebut batas atas atau upper bound dari B jika untuk setiap B kecil anggota B besar berlaku B kurang dari sama dengan A.
elemen terbesar dari batas-batas bawah B jika ada disebut batas bawah terbesar B. Atau infimum dari B. Kemudian elemen terkecil dari batas-batas atas B jika ada disebut batas atas terkecil B atau disebut dengan suprem B. Lanjut, kemudian di sini diberikan sebuah diagram hasil dari sebuah poset. Di sini diketahui bahwa himpunan yang anggotanya 2 dan 3 dan himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3 adalah batas atas dari himpunan yang anggotanya 2 atau singleton 2 saja dan himpunan yang anggotanya 3 saja atau singleton 3. Kemudian himpunan yang terdiri dari 1, 2, dan 3 adalah batas atas dari himpunan yang terdiri dari anggota-anggotanya 1 dan 2 dan himpunan yang anggotanya 3 saja atau singleton 3. Kemudian himpunan kosong adalah batas bawah dari himpunan yang anggotanya 1 dan 3 dan himpunan yang anggotanya 3 saja. Kemudian himpunan yang anggotanya 2 dan 3 adalah batas atas terkecil dari himpunan yang anggotanya 2 saja dan himpunan yang anggotanya 3 saja. Atau himpunan 2 dan 3 himpunan yang anggotanya 2 dan 3 adalah suprem dari himpunan yang anggotanya 2 saja dan himpunan yang anggotanya 3 saja. Kemudian himpunan anggotanya 3 saja adalah batas bawah terbesar dari himpunan yang anggotanya 1 dan 3 dan himpunan yang anggotanya hanya 3 saja atau himpunan yang anggotanya hanya 3 saja merupakan infimum dari himpunan yang anggotanya 1 dan 3 dan himpunan yang anggotanya hanya 3 saja. Kemudian himpunan yang anggotanya hanya 1 saja, himpunan yang hanya anggotanya 2 saja, dan himpunan yang hanya anggotanya 3 saja adalah cover dari himpunan kosong. Nah, materi yang saya unduh dari website Menara Ilmu Matematika Diskrit Universitas Gadjah Mada telah selesai. Nah, kemudian saya akan mengambil materi dari buku Discrete Mathematics and its Application yang ditulis oleh Kenneth H. Rosen. Di sini ada sebuah pendahuluan sama seperti yang tadi, definisi 1 bahwa sebuah relasi R pada sebuah himpunan S disebut sebagai
partial ordering atau partial order atau terurut parsial jika memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Kemudian himpunan S tersebut bersama-sama dengan terurut parsial R, relasi terurut parsial R itu disebut sebagai partially ordered set atau poset atau himpunan terurut parsial dan dinotasikan dengan S, R. Kemudian anggota dari S disebut sebagai elemen dari poset. Di sini ada example 1, tunjukkan bahwa lebih besar atau sama dengan, relasi lebih besar atau sama dengan tandanya seperti ini, merupakan terurut parsial ordering on the set of integer dari himpunan semua bilangan bulat. Solusinya, bentar. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya, karena A lebih besar atau sama dengan A untuk setiap bilangan bulat A, maka relasi lebih besar atau sama dengan itu memenuhi sifat refleksif. Kemudian, jika A lebih besar atau sama dengan B dan B lebih besar atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Oleh karena itu, sifat relasi lebih besar atau sama dengan memenuhi sifat antisimetris. Kemudian, relasi lebih besar atau sama dengan itu memenuhi sifat transitif karena jika A lebih besar atau sama dengan B dan B lebih besar atau sama dengan C, itu mengimplikasikan bahwa A lebih besar sama dengan C. Sehingga akibatnya relasi lebih besar atau sama dengan merupakan relasi terurut parsial dari himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan bulat dengan relasi biner lebih besar atau sama dengan merupakan poset. Kemudian contoh yang kedua, relasi divisibility atau yang tadi sudah dibahas ialah relasi membagi habis atau dibagi habis. Itu merupakan relasi terurut parsial pada himpunan bilangan bulat positif on the set of positive integers because karena memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif seperti yang sudah ditunjukkan pada bagian 9.1. Kemudian dapat dilihat bahwa himpunan Z plus atau himpunan semua bilangan bulat positif dengan relasi binernya adalah membagi habis atau dibagi habis itu merupakan poset.
Kemudian contoh yang ketiga, tunjukkan bahwa dengan inklusi, tunjukkan bahwa relasi inklusi subset atau himpunan bagian adalah terurut parsial, relasi terurut parsial pada himpunan kuasa power set dari himpunan S. Power set of a set S. Bagaimana solusinya? Karena A merupakan himpunan bagian dari A dan A adalah himpunan bagian dari S, maka relasi ini memenuhi sifat refleksif. Kemudian relasi ini memenuhi sifat antisimetris karena A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A mengimplikasikan bahwa A sama dengan B. Kemudian relasi ini juga memenuhi sifat transitif karena jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C itu mengimplikasikan bahwa A himpunan bagian dari C. Oleh karena itu, relasi himpunan bagian ini merupakan relasi terurut parsial ordering pada himpunan kuasa dari himpunan S. Dan himpunan kuasa dari himpunan S dengan relasi biner ini, himpunan bagian merupakan poset. Kemudian ada contoh 4, yaitu mengilustrasikan bahwa sebuah relasi bukan termasuk terurut parsial. Misalkan diberikan R adalah relasi pada himpunan semua orang, set of people, sedemikian rupa sehingga X R Y, X berelasi dengan Y jika X dan Y adalah orang dan X adalah lebih tua, X is older than Y, lebih tua dari Y, maka tunjukkan bahwa R bukanlah relasi terurut parsial. Solusinya, pertama-tama perhatikan bahwa R antisimetris. Perhatikan bahwa R itu relasi memenuhi sifat antisimetris karena jika seseorang X itu lebih tua dari orang Y, seseorang Y, maka Y itu pasti tidak lebih tua dari X. Dengan demikian, jika X berelasi dengan Y, maka Y tidak berelasi dengan X. Kemudian, relasi R juga memenuhi sifat transitif karena jika seseorang X itu lebih tua daripada orang Y, seseorang Y, dan orang Y itu lebih tua daripada orang Z, maka X lebih tua daripada Z. Dengan demikian, jika X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z, maka X berelasi dengan Z. Namun, R tidak memenuhi sifat refleksif karena tidak ada orang yang lebih tua daripada dirinya sendiri.
no person is older than himself or herself, yang mengakibatkan X tidak berelasi dengan X atau X tidak berelasi dengan dirinya sendiri untuk semua orang X. Oleh karena itu, R bukanlah terurut parsial, relasi terurut parsial. Kemudian dalam beberapa poset yang berbeda, simbol yang berbeda seperti kurang dari sama dengan, himpunan bagian, dan membagi habis atau dibagi habis itu dipakai untuk terurut parsial. Namun kita membutuhkan sebuah simbol sehingga kita dapat menggunakannya ketika kita mendiskusikan relasi terurut pada sebarang poset. Ini sudah mengarah ke umum, ke abstrak. Kemudian notasi seperti ini itu digunakan untuk mendefinisikan untuk menyatakan bahwa A, B atau himpunan A, B itu merupakan anggota dari R pada sebarang poset S, R. Jadi notasi ini menunjukkan atau melambangkan atau menandakan jadi notasi ini digunakan untuk melambangkan bahwa pasangan A, B anggota R pada dalam sebarang poset S, R. Notasi ini digunakan karena relasi kurang dari atau sama dengan pada himpunan semua bilangan real itu merupakan most familiar example, contoh yang paling dikenal yang paling banyak dipakai dijadikan contoh dari relasi terurut parsial, dan simbol ini mirip dengan simbol kurang dari sama dengan. Nah, perlu dicatat atau perlu diperhatikan bahwa simbol ini itu digunakan untuk melambangkan, menyimbolkan relasi pada sebarang poset, tidak hanya pada relasi kurang dari atau sama dengan.
Udah ada notasi seperti ini. Ini melambangkan bahwa seperti ini, tetapi A tidak sama dengan B. Atau dapat juga dikatakan bahwa A kurang dari B atau B lebih besar daripada A. Jika memenuhi ini, simbol ini. Kemudian di sini ada definisi 2. Elemen A dan B dari poset S dan relasi ini disebut comparable atau disebut sebanding. Bisa diperbandingkan jika A berelasi dengan B seperti ini atau B berelasi dengan A. Ketika A dan B elemen dari S, anggota dari S, sehingga tidak memenuhi relasi ini atau relasi ini, maka A dan B disebut incomparable atau tidak sebanding. Contohnya in the poset, dalam poset himpunan semua bilangan positif Z plus dan relasi membagi habis, apakah bilangan bulat 3 dan 9 comparable sebanding, dan apakah 5 dan 7 sebanding. Perhatikan bahwa bilangan bulat 3 dan 9 are comparable atau bisa diperbandingkan karena 3 membagi habis 9. Sedangkan bilangan bulat 5 dan 7 itu incomparable karena 5 tidak habis membagi 7 dan 7 tidak habis membagi 5. Kemudian kata sifat parsial atau sebagian itu digunakan untuk mendeskripsikan relasi terurut parsial karena karena pasangan dari elemen-elemennya mungkin tidak comparable atau incomparable. Ketika setiap dua elemen dalam suatu himpunan adalah comparable, maka relasinya disebut dengan total ordering atau terurut sepenuhnya. Ini sudah berbeda materi dari yang saya pelajari hari ini. Dan saya ambil lagi dari buku Introductory Combinatorics yang ditulis oleh Richard A. Brualdi. Di sini ada partial order and equivalence relation. Untuk memberikan definisi yang
presisi atau yang tepat dari partial order atau rule parsial, itu penting untuk mengetahui bahwa berarti di matematika dengan relasi. Misalkan X adalah suatu himpunan, relasi dari X relasi pada X adalah himpunan bagian R dari himpunan X cross X dari pasangan terurut elemen dari elemen X. Dituliskan A, RB, A berrelasi dengan B. Asalkan bahwa pasangan terurut A, B itu anggota dari R. Juga dapat ditulis bahwa A tidak berrelasi dengan B itu jika pasangan terurut A dan B tidak terdapat di R. Contohnya, misalkan X itu anggota yang himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dituliskan A membagi habis B itu berarti A is a divisor of B. A merupakan pembagi B. Equivalently, equivalent atau setara dengan pernyataan ini bahwa B itu divisible by A, dibagi habis oleh A. Ini merupakan definisi dari terurut parsial pada X yang didapatkan untuk contoh bahwa 2 membagi habis 6 dan 3 tidak membagi habis 5. Kemudian kita perhatikan himpunan kumpulan dari himpunan kuasa dari himpunan X merupakan subhimpunan subset himpunan bagian dari X. Untuk A dan B dalam himpunan kuasa dari X, PX, dapat dituliskan A subset dari B atau A terkandung dalam B, A berada dalam B, itu asalkan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B. Ini merupakan definisi relasi pada himpunan kuasa dari himpunan X, PX, dan didapatkan dengan khusus dengan partikular bahwa himpunan yang terdiri dari anggotanya hanya satu saja, singleton satu, itu merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya ialah 1 dan 3. Dan himpunan yang anggotanya 1 dan 2 bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 2 dan 3.
Kemudian di bawah ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh relasi R pada himpunan X. Jadi relasi R pada himpunan X mungkin memiliki sifat-sifat di bawah ini. R bersifat refleksif asalkan X berrelasi dengan X untuk setiap X kecil dalam X besar. Kemudian R bersifat refleksif jika X tidak berrelasi dengan dirinya sendiri untuk setiap X kecil dalam X besar, dan R itu simetris asalkan untuk setiap X dan Y dalam X besar didapatkan X berrelasi dengan Y dan juga Y berrelasi dengan X. R itu bersifat antisimetris asalkan untuk setiap X dan Y dalam X besar dengan X tidak sama dengan Y, maka didapatkan X berrelasi dengan Y dan didapatkan juga Y tidak berrelasi dengan X. Atau dengan kata lain, untuk setiap X dan Y dalam X besar, X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan X, itu mengimplikasikan bahwa X sama dengan Y. Kemudian yang terakhir, sifat transitif itu asalkan untuk setiap X, Y, dan Z dalam X besar, maka didapatkan X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan Z, maka X berrelasi dengan Z. Kemudian relasi subset dan divisibility atau membagi habis itu yang digunakan pada contoh semua itu refleksif dan transitif. Relasi dari himpunan bagian itu juga antisimetris. Kemudian membagi habis itu juga memenuhi sifat antisimetris jika kita hanya melihat memerhatikan untuk bilangan bulat positif. Kemudian masih ke bawah masih banyak, hanya sampai di sini saja. Relasi dari himpunan bagian sejati proper subset itu didefinisikan dengan A, himpunan bagian sejati dari B jika untuk setiap elemen dari A itu juga merupakan elemen dari B dan A tidak sama dengan B. Itu memenuhi sifat irefleksif, antisimetris, dan transitif. Kemudian relasi kurang dari sama dengan pada himpunan bilangan itu refleksif, memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Sementara itu relasi kurang dari itu memenuhi sifat irefleksif, antisimetris, dan transitif. Kemudian ini ada definisi partial order, relasi terlalu parsial pada himpunan X itu refleksif, antisimetris, dan transitif. Jadi partial order itu refleksif, antisimetris, transitif. Jadi relasi R itu harus refleksif, antisimetris, dan transitif. Kemudian a strict partial order itu irefleksif, antisimetris, dan transitif. Relasi yang irefleksif, antisimetris, dan transitif. Dengan demikian relasi himpunan bagian kurang dari sama atau sama dengan dan membagi habis itu merupakan terurut parsial. Sedangkan sementara itu relasi himpunan bagian sejati dan kurang dari itu merupakan strict partial order atau
terurut parsial yang sempurna. Jadi ada dua. Pertama hanya terurut parsial dan terurut parsial sempurna. Jika sebuah relasi R merupakan relasi terurut parsial, kita secara umum menggunakan usual inequality symbol. Simbol ketidaksamaan biasa atau ya yaitu seperti ini, kurang dari sama dengan instead of R. Daripada simbol R itu sendiri. Kemudian relasi kurang dari itu definisikan dengan A kurang dari B jika dan hanya jika A kurang dari sama dengan B dan A tidak sama dengan B, maka itu merupakan relasi terurut parsial sempurna. Kebalikannya, dengan memulai dari strict partial order, terurut parsial sempurna kurang daripada X, relasi kurang dari atau sama dengan yang didefinisikan oleh A kurang dari sama dengan B jika dan hanya jika A kurang dari B atau A sama dengan B, itu merupakan terurut parsial. Kemudian himpunan X yang dimana himpunan X yang berelasi dengan terurut parsial kurang dari sama dengan itu didefinisikan biasanya disebut dengan partially ordered set, atau kalau mau lebih simpel disebut dengan poset dan dinotasikan dilambangkan dengan seperti ini, X, kurang dari sama dengan. Jika R itu merupakan relasi pada himpunan X, kemudian untuk X kecil dan Y kecil berada dalam X kecil dan Y kecil itu comparable jika X berelasi dengan Y atau Y berelasi dengan X. Dan X dan Y disebut tidak comparable untuk sebaliknya, yaitu X berelasi dengan Y tetapi Y tidak berelasi dengan X. Kemudian relasi terurut parsial R pada himpunan X itu disebut dengan terurut total jika setiap pasangan dari elemen himpunan X itu comparable. Relasi kurang dari sama dengan yang standar ini pada himpunan bilangan itu merupakan relasi terurut total. Dan seterusnya.
Kemudian mungkin saya akan lebih sedikit membahas tentang total ordering. Jika S dan relasi seperti ini itu adalah poset, himpunan S dan relasinya seperti ini adalah poset, dan setiap dua elemen dari S itu dan setiap dua elemen dari S itu comparable, jadi jika dua elemen dari S itu comparable, S disebut dengan total ordered terurut semuanya atau linear ordered set. Dan relasi ini disebut dengan total order or linear order. Terurut sempurna, terurut semua, atau terurut linear. A totally ordered set, jadi himpunan terurut sempurna, terurut total itu juga disebut sebagai chain atau rantai. Nah, contohnya adalah poset ini, himpunan semua bilangan bulat dan relasi kurang dari sama dengan itu terurut sempurna, terurut total karena A kurang dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A untuk A dan B itu bilangan bulat. Kemudian himpunan poset himpunan semua bilangan bulat positif Z plus dan relasi bagi habis itu bukan merupakan terurut sempurna karena itu memuat elemen yang tidak comparable, yang tidak sebanding. Contohnya 5 dan 7. Kemudian ada well ordered dalam pada chapter 6 bab 6 kita menotasikan bahwa ini poset himpunan semua bilangan bulat positif Z plus dan relasi kurang dari sama dengan itu well ordered, terurut dengan baik, di mana kurang dari sama dengan itu ya lambang ini itu melambangkan relasi kurang dari atau sama dengan. Kemudian definisi 4 itu mendefinisikan tentang well ordered set atau himpunan terurut dengan baik. Jadi poset himpunan S dengan relasi ini disebut dengan well ordered set jika merupakan poset sehingga relasi ini merupakan total ordering, terurut total, terurut sempurna, dan setiap non-empty subset of S, setiap himpunan bagian tak kosong dari S itu has a least element, mempunyai sedikit elemen. Kemudian contoh 8,
himpunan dari pasangan terurut dari bilangan bulat positif Z plus cross Z plus dengan A1, A2 berelasi dengan B1, B2 jika A1 kurang dari B1 atau jika A1 sama dengan B1 dan A2 kurang dari sama dengan B2 atau lexicographic ordering itu well ordered set. Nah, kemudian himpunan semua bilangan bulat Z dengan kurang dari sama dengan relasi kurang dari sama dengan terurut relasi kurang dari sama dengan itu bukanlah well ordered karena himpunan dari bilangan bulat negatif yang dimana merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat Z itu has no least element, tidak mempunyai sedikit elemen. Tidak mempunyai paling kecil elemen-elemen yang paling kecil. Jadi ini jadi bagaimana dikatakan well ordered set itu jika setiap himpunan bagian tak kosong dari S mempunyai elemen yang paling kecil. Nah, pada pasangan terurut Z plus cross Z plus dengan relasi kurang dari sama dengan ini itu merupakan well ordered set karena dia mempunyai elemen yang paling kecil. Sedangkan pada Z plus secara umum, Z secara umum himpunan bilangan positif, himpunan bilangan bulat secara umum keseluruhan dengan relasi kurang dari sama dengan itu bukan merupakan well ordered karena himpunan bilangan bulat negatif Z min yang tidak lain dan tidak bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat Z itu tidak mempunyai elemen yang paling kecil sehingga bukan merupakan well ordered. Nah, kemudian karena materi tentang poset ini sudah selesai sampai di sini, sudah selesai dibahas, maka kegiatan belajar saya hari ini selesai sampai di sini saja. Saya akhiri kegiatan belajar saya hari ini tentang materi tentang poset. Semoga kegiatan belajar saya hari ini bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri saya sendiri, namun juga bagi orang lain. Nah, kegiatan belajar saya hari ini saya akhiri dan saya selesaikan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi matematika diskrit yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.